Alhamdulillahilladzi aslahat dhamair wa naqqas sarair fahadal qalbal hair ila tariqi awlal basair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul izzati wal basir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyyul Mustafal Faqir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya, sebagai rukun khutbah, seperti biasa seorang khatib akan menyerukan kepada diri saya pribadi dan umumnya untuk panjenengan sedaya, monggo kita sami-sami meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wasilah kita terus memaksakan diri untuk melaksanakan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita termasuk menjadi seorang hamba yang muttaqin, sehingga dapat menjadi contoh, menjadi suri tauladan. Kita sebagai seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam skala kecil di lingkungan keluarga kita masing-masing, maupun skala yang besar di lingkungan pemerintahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di era digital yang terus berkembang, kondisi anak-anak kita menjadi salah satu perhatian yang utama. Perkembangan teknologi seperti handphone dan internet memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan mereka. Bermain HP, bermain game, sosial media menjadi bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dalam kehidupan mereka, sehingga sering membawa dampak yang negatif. Kurangnya pengawasan dan kurangnya didikan yang diberikan oleh kita sebagai orang tua menjadi salah satu penyebab anak-anak saat ini banyak yang kecanduan bermain HP. Tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak orang tua yang lalai dalam memberikan perhatian yang diperlukan bagi mereka, sehingga akibatnya anak-anak tumbuh tanpa panduan moral dan nilai-nilai etika yang kuat, dan justru mudah terpengaruh
dengan hal-hal yang negatif yang mereka dapatkan dari konten-konten yang tidak pantas dari internet. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Islam salah satu fungsi lingkungan keluarga adalah sebagai madrasatul ula atau madrasah pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Madrasatul ula adalah pendidikan yang diberikan kepada anak-anak oleh bapak dan ibunya. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pendidikan keluarga berfungsi memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar meliputi pengetahuan tentang agama dan nilai-nilai etika. Oleh karena itu, sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi anak-anak pada saat ini, perlu kiranya kembali kita kuatkan peran dari orang tua sebagai pendidik utama dalam lingkungan keluarga. Sebab dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya. Salah satu nabi yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam mendidik anak-anak kita adalah beliau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim banyak memberikan contoh bagaimana cara dalam mendidik anak yang baik. Hal ini terungkap dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan cara mendidik anak, ada dua metode yang dapat kita terapkan dari yang diterapkan oleh Mbah Kanjeng Nabi Ibrahim yang perlu kita teladani. Yang pertama, menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Sayyid Qutb dalam kitab tafsir Fi Dhilalil Quran menjelaskan bahwa salah satu metode yang harus diterapkan dalam mendidik anak-anak adalah memberikan tauladan atau contoh yang baik. Artinya, ketika kita memerintahkan anak-anak untuk melakukan ibadah seperti melaksanakan sholat berjamaah, maka kita sebagai orang tua harus mencontohkannya terlebih dahulu. Metode ini diterapkan oleh beliau Nabi Ibrahim dalam mendidik putra-putranya. Nabi Ibrahim memberikan teladan atau contoh yang baik kepada anaknya seperti dalam keimanan, ketakwaan, ketaatan, moral, dan nilai-nilai etika. Salah satu contoh teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya adalah sifat halim atau santun. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 75 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat santun. Inna Ibrahim halimun awahum munib. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun, pengibah, lagi suka kembali kepada Allah. Kemudian di dalam surat As-Saffat ayat 101 dijelaskan bahwa Nabi Ismail adalah orang yang santun sebagaimana bapaknya. Habasyarnahu bighulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, metode yang dapat kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita adalah sifat demokratis atau selalu berdialog dengan anak. Nabi Ibrahim sebagai orang tua dalam mendidik anak tidak berlaku layaknya diktator. Nabi Ibrahim adalah tipe orang tua yang sangat komunikatif dan demokratis. Dia selalu mengutamakan dialog atau berdiskusi bersama anaknya
ketika membahas sesuatu permasalahan. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kami akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lantas tidak langsung melaksanakan perintah tersebut, melainkan terlebih dahulu meminta pendapat kepada anaknya yaitu Nabi Ismail tadi terkait perintah itu. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang tua yang sangat komunikatif dan demokratis, serta tidak memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa hikmah dari musyawarah antara Nabi Ibrahim dengan anaknya yaitu Nabi Ismail tentang mimpinya menyembelih anaknya yang merupakan perintah Allah semata-mata untuk menguji kesabaran keduanya dalam menaati perintah dari Allah tersebut. Karena teladan yang baik yaitu bersabar dalam menaati perintah Allah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, maka Nabi Ismail pun bersikap sabar ketika mendapat perintah dari Allah melalui ayahnya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari rangkaian materi di atas bahwa kita sebagai seorang laki-laki memiliki kodrat sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing minimal. Sejatinya seorang pemimpin rumah tangga adalah memberikan contoh yang baik kepada anggota keluarganya. Kita sadar bahwa kita sebagai seorang panutan tentu memiliki rintangan yang sangat berat. Sebagai contoh, ketika kita memiliki masalah di antara anggota keluarga kita dan harus bersitegang dengan mereka, kita harus bersabar dan tidak boleh untuk memaksakan kita sendiri. Dengan bahasa sederhana, ketika kita tidak boleh menang sendiri karena kita sebagai seorang pemimpin dan mereka harus menaati kita. Ajak putra-putri kita mengobrol dan mendengarkan keluh kesah mereka dengan penuh riang gembira. Insya Allah mereka akan menyadari bahwa oh bapakku, oh ibuku sangat sabar menghadapi aku. Jangan sampai kejadian beberapa bulan yang lalu seorang anak laki-laki berusia 14 tahun membunuh ayahnya, neneknya yang ada di Jakarta, dan seorang anak membunuh ibunya sendiri karena tidak diberikan HP, serta banyak contoh negatif yang tidak boleh terulang kembali di antara kita. Tentunya kita sangat menginginkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah seperti Nabi Ismail, maka kuncinya kita harus soleh terlebih dahulu seperti Nabi Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wad dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, ar-rahimil ghaffar, ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar, wa ashkuruhu ala ni'amil hizam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-azizul jabbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsanin ma tu'aqibu al-layla wan-nahar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadatal muwahhidin wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia hada khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.